Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Budila akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman C, ya. Bahasa C atau dibacanya C ya, SI bukan C, adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Maksudnya general purpose gimana? Bisa digunakan untuk bikin program apa saja. Bikin kalkulator sederhana bisa, bikin untuk operasi aritmatika bisa, dan lain-lain. Nah, bahasa C ini sebenarnya telah menginspirasi banyak bahasa pemrograman lain seperti C++, Java, PHP, kemudian JavaScript, dan lain-lain. Bahasa-bahasa tersebut memiliki sintaks yang mirip sama bahasa C. Jadi bahasa C ini sebenarnya dijuluki sebagai God's Programming Language. Jadi ayah dari semua bahasa pemrograman lain. Oke. Kemudian tools yang biasa dipakai untuk belajar bahasa C apa saja? Bisa pakai text editor, ya, bisa pakai compiler, atau bisa juga pakai IDE. Oke, text editor. Contohnya apa? Kalau text editor, contoh aplikasinya ada Notepad++, ada VS Code, ada CodeBlock. Sedangkan untuk compiler, kita bisa pakai via website online ya, compiler online, ada C Programmist, ada JDoodle, Cloud.io, dan lain-lain. Kalau IDE itu penggabungan antara text editor dan juga compiler sebenarnya. Oke, selanjutnya kenapa sih kita harus mempelajari bahasa C? Karena bahasa C ini sangat mudah dipelajari untuk pemula yang pengen merasakan tentang perkodingan. Kemudian sumbernya itu banyak, sumber belajarnya banyak, dan induk dari semua pemrograman. Kemudian masih digunakan sampai saat ini juga masih digunakan. Kemudian bisa digunakan, programnya itu bisa digunakan di berbagai macam platform seperti Windows, Linux itu bisa, macOS pun juga bisa, Android bisa. Nah, kalau bahasa C ini juga berjalan cukup cepat ketika digunakan pada mesin komputer, gitu ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke prakteknya sambil Budila jelaskan ya nanti. Silahkan kalian buka website ini, si Programmist. Kalian buka browser kalian dulu masing-masing, boleh di laptop, boleh di HP kalian. Silahkan ketikkan ini ya, si strip Programmist ini. Kemudian silahkan pilih yang C Online Compiler, bukan yang Learn C Programming ya, tapi C Online Compiler. Silahkan diklik, nanti akan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti kan akan default ya, ada kode seperti ini. Kalian pasti belum paham karena belum pernah belajar sama sekali ya tentang bahasa C. Nah, kok bisa default seperti ini? Ini maksudnya apa, Bu? Include ini maksudnya apa? int main ini maksudnya apa? Oke, Budila jelaskan dulu. Jadi, untuk bahasa C ini, struktur dasar program C ini ada dua, yaitu bagian include dan bagian main. Bagian include dan bagian main. Oke, apa itu bagian include? Itu maksudnya gimana, Bu? Ini include stdio.h. Nah, bagian include ini berfungsi untuk mengimpor atau memasukkan
perintah-perintah yang sudah didefinisikan pada header file. Nah, header file ini maksudnya gimana? Header file ini filenya berisi perintah-perintah yang sudah dibuat sama sistem atau sama komputer. Tujuannya agar bisa digunakan pada program C yang lainnya. Nah, file ini berekstensi .h. Jadi, kalau Budila parafrasekan ke bahasa kalian gitu ya. Jadi ini mengimpor file namanya ini ya, stdio.h ini, ekstensinya .h. Nah, isi filenya ini apa? Isi filenya ini adalah fungsi-fungsi yang akan dijalankan nanti, perintah yang akan dijalankan, kode-kodenya ya, yang akan dijalankan. Jadi isi filenya ini sama kayak kamus gitu ya. Kalian kalau belajar bahasa Inggris, kalian tahu arti dari write itu apa? Write itu menulis. Kemudian arti dari return itu apa? Artinya return itu kembali. Nah, kalian bisa tahu artinya itu return kembali, write menulis dari mana? Karena kalian sudah ada kamus di otak kalian, ya. Sudah ada filenya di situ. Oh, kalau kata ini dalam bahasa Inggris artinya ini dalam bahasa Indonesia. Kayak gitu ya. Ada filenya sendiri di otak kalian. Nah, ini kalau di komputer, di bahasa C, stdio.h ini adalah fungsinya sama seperti kamus yang ada di otak kalian ya. Jadi nanti ada perintah-perintah seperti ini ya. Printf ini artinya apa nih? Komputer nggak tahu. Nah, tahunya dari mana? Tahunya kalau memasukkan file ini di sini yang isinya arti atau definisi dari perintah-perintah ini. Oh, printf ini fungsinya apa? Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagian main ya, bagian main. Yang pertama tadi bagian include, yang kedua adalah bagian main. Nah, bagian main ini nanti berisi fungsi-fungsi utama di dalam program bahasa C. Jadi, fungsi ini nanti akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan, gitu ya. Jadi kalau mau tulis logika programnya atau perintah programnya itu di sini ya, di sini. Bu, kalau di sebelumnya main ini gimana? Ya tidak bisa jalan, gitu ya. Jadi kalau tulis programnya harus di dalam main. Yang membatasi itu apa nih? Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini adalah satu blok kode di sini. Jadi kalian nulisnya di dalam sini. Jadi ini seperti pagernya. Kurung kurawal ini seperti pagernya yang membatasi codingannya. Tidak boleh lebih atau kurang dari kurung kurawal 2 ini gitu. Kemudian ini disebut apa sih Bu? Ini Bu, perintah ini. Perintah ini kalau di dalam bahasa pemrograman itu namanya statement ya. Statement, perintah-perintah atau fungsi untuk melakukan sesuatu programnya apa ini? Printf ini apa sih? Maksudnya disuruh ngapain? Nanti kita coba ya. Ini perintah printf ini untuk apa sebenarnya? Nanti kita coba. Nah, kemudian untuk penulisan blok kode ini pasti dibungkus, harus dibungkus sama kurung kurawal ini tadi. Kurung kurawal ini. Nah, dibatasi sama ini. Kemudian, Bu, kok ada ini warnanya beda? Ada garis slice 2 kali ini ya. Di sini dan di sini. Ini maksudnya apa? Ini adalah komentar. Komentar ini tidak akan dieksekusi oleh program. Ya, tidak akan dieksekusi oleh program. Biasanya hanya untuk catatan saja, catatan dari programmer pada saat bikin programnya. Biasanya bikin catatan pakai slice 2 kali ini atau disebut dengan komentar gitu. Kemudian perhatikan pada saat membuat program semuanya ini bersifat case sensitif. Artinya apa? Bahasa C ini akan memperhatikan huruf besar dan huruf kecil dalam penulisan kode. Ya.
Jadi kalau misal saya tulisnya M main di sini M-nya besar, ini tidak bisa ya. Oke. Sama juga seperti ini perintahnya. Saya tulis P-nya besar, ini juga tidak bisa. Kita coba dulu ya, kita coba satu program dulu. Nanti silahkan untuk diikuti prakteknya di rumah. Kemudian nanti Budila akan buat penugasan di Google Classroom. Silahkan kumpulkan screenshot dari program yang kalian bikin dan juga outputnya di dalam assignment di Google Classroom. Oke, Budila bikin dulu. Oke, seperti yang sudah Budila bilang tadi ya, bahwa tulisan program itu selalu di bagian sini. Ini karena komentarnya ini tidak dieksekusi oleh program, kita bisa hapus saja langsung. Kemudian kita coba ketikkan hello ini. Milik siapa? Oh ini output gini aja deh. Dia lagi. Oke, ini bikin contoh teks output ya. Prakteknya sangat simpel. Nama saya CMS Oke, seperti ini. Kita coba. Ini dihapus nggak apa-apa karena komentarnya nggak dieksekusi sama program. Kita coba run ya di sini. Kita klik ini. Nah, outputnya seperti ini. Ini diganti dulu. Outputnya seperti ini. Hello, ini adalah contoh teks output. Nama saya Fadila, usia saya 28. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan nih. Berarti perintah printf ini fungsinya adalah untuk menampilkan ya. Menampilkan program ini. Oke? Menampilkan. Oke, sekarang kita bahas ada beberapa kode yang mungkin kalian bingung. Bu, ini maksudnya apa nih? Ada backslash n di sini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk ini perintah untuk membuat perintah atau kode ya. Perintah atau kode untuk membuat baris baru. Fungsinya sama kayak enter. Kalau di keyboard ya. Sama kayak enter. Jadi kalau misal Budila hilangkan ini backslash n-nya, kemudian kita run lagi. Nah, ini tidak akan menuju atau berganti garis ke bawah. Gitu ya. Maka dikasih backslash n di sini supaya dia bisa turun ke bawah buat baris baru. Seperti itu. Kemudian untuk %s di sini. %s ini wajib ya, wajib ada kalau datanya di sini adalah berupa teks ya. %s ini maksudnya string ya. String, tipe datanya teks. Di sini ada teks. Nah, kalau di dalam program bahasa C, semua teks ya, semua yang tipe data string atau tipe data yang berupa teks itu wajib di
kasih petik ini untuk printf ya, wajib dikasih petik. Bu, kalau nggak dikasih petik gimana? Seperti ini misalnya, coba kita run, apakah bisa? Nanti akan error ya. Maka di sini wajib dikasih tanda petik gitu. Nah, kalau yang bawah beda lagi nih, ada %D. %D ini adalah simbol untuk menampilkan ya, untuk menampilkan nilai yang berupa angka ya. Kalau %S ini untuk menampilkan nilai yang berupa teks. Kalau %D untuk menampilkan nilai yang berupa angka. Bu, kalau angka nggak usah dikasih petik ya Bu ya. Ya, kalau angka tidak perlu dikasih petik seperti ini ya, karena dia angka. Oke, jadi tidak perlu dikasih petik seperti ini. Nah, silahkan nanti kalian praktekkan di rumah dengan mengubah nama dan juga usia kalian masing-masing gitu. Kemudian nanti di screenshot programnya ini dan juga outputnya ini dikirimkan ke Budila semuanya. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Budila via WA atau bisa di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.